Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pemuda datang dari desa untuk kuliah, menyewa kamar kos milik seorang janda beranak satu. Awalnya, sang ibu kos sangat menjaga jarak. Tapi perhatian si pemuda yang tulus dan sikapnya yang menghargai, perlahan meluluhkan hatinya. Di balik senyuman sang ibu kos, ada luka masa lalu yang dalam. Kedekatan mereka tumbuh jadi sesuatu yang tidak seharusnya. Gimana kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Hujan turun deras sore itu. Langit kota seperti ikut murung, menyambut langkah seorang pemuda berjaket lusuh yang menapaki gang sempit dengan 2 tas besar di tangan. Namanya Dani, anak desa yang baru saja diterima kuliah di kota. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyala oleh semangat dan harapan. Langkahnya berhenti di depan rumah kecil berwarna biru pudar. Plang kusam bertuliskan, "Kos Burina," tergantung miring di atas pagar. Dani menghela napas dan mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka. Seorang perempuan paruh baya berdiri di ambang. Usianya mungkin sekitar 40-an. Wajahnya cantik, tapi tajam. Ia mengenakan kerudung longgar dan daster motif bunga. Matanya menelusuri tubuh Dani dari atas sampai bawah, seolah menilai apakah pemuda ini layak masuk ke dalam hidupnya. "Kamu Dani?" "Iya, Bu. Saya yang chat soal kamar kosong." Tanpa banyak bicara, Burina memberi jalan. Dani melangkah masuk dan aroma kayu tua langsung menyergap inderanya. Rumah itu tampak sunyi. Dindingnya tipis, lorongnya sempit, dan hanya ada 3 kamar kosong. Kamar Dani terletak paling belakang. Ukurannya kecil. Hanya cukup untuk 1 kasur tipis, meja belajar reot, dan 1 jendela yang menghadap ke tembok rumah tetangga. Bayar tiap tanggal 5. Jangan telat. Kalau rusak, tanggung jawab. Kalau bawa tamu, lapor, ucap Burina tanpa menoleh. "Iya, Bu. Terima kasih banyak." Hari-hari pertama berjalan datar. Dani tak banyak bicara, dan Burina tak suka basa-basi. Perempuan itu seperti tembok, dingin dan kokoh. Setiap pagi, Dani menyapa, tapi hanya dibalas anggukan. Ia membantu membuang sampah atau mengangkat galon, tapi Burina hanya menatap tanpa ucapan terima kasih. Namun Dani tetap melakukan semuanya dengan tulus. Ia bukan tipe yang mengeluh. Ia tahu diri. Di tempat asing seperti ini, yang ia butuhkan hanya atap dan kedamaian. Suatu malam, listrik padam. Dani duduk di kamarnya sambil belajar dengan cahaya lilin. Lalu terdengar suara langkah mendekat. Burina berdiri di depan pintu, membawa 1 termos dan 2 gelas. "Ini teh hangat. Kau pasti kedinginan." Dani terdiam sejenak. Tak menyangka. Lalu ia berdiri dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Bu." Mereka duduk di teras malam itu, hanya diterangi cahaya lilin dan suara hujan yang belum juga reda. Dani menceritakan ibunya di kampung, yang sedang sakit dan tak bisa bekerja lagi. Ia bercerita soal keinginannya menjadi guru, meski uang kuliah pun masih harus dicicil. Burina hanya diam. Matanya menerawang jauh. Sesekali, ia memejam, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar dari dadanya. "Suamiku pergi waktu Dinda masih 5 tahun, ucapnya pelan. Katanya cuma keluar sebentar. Tapi sejak itu tak pernah pulang. Tak ada kabar. Tak ada penjelasan." Dani menunduk. Ia tak tahu harus berkata apa. Sejak itu,
Aku benci laki-laki, lanjut Burina. Mereka datang bawa harapan, lalu pergi meninggalkan luka. Hujan semakin deras. Dani menatapnya, bukan dengan iba, tapi dengan hormat. Perempuan di hadapannya bukan hanya pemilik kos, tapi seorang ibu yang terlalu lama berdiri sendiri, terlalu lama menjaga luka yang tak pernah sembuh. Dan malam itu, tembok pertama di antara mereka mulai retak. Sejak malam itu, sesuatu berubah di antara Dani dan Burina. Tidak ada kata-kata manis atau senyum berlebihan. Tapi ada keheningan yang berbeda. Lebih hangat. Lebih dalam. Dani mulai terbiasa melihat Burina duduk di teras sambil menyeruput teh panas. Ia mulai tahu jam berapa ibu kosnya keluar ke pasar, dan kapan pulang dengan wajah letih yang disembunyikan di balik senyum seadanya. Dan setiap kali ada kesempatan, Dani selalu berusaha membantu. Tanpa pamrih. Tanpa niat apa-apa. Pagi itu, Dani sedang menjemur baju saat mendengar suara batuk dari dapur. Batuk yang dalam dan berat. Ia menghampiri. Burina sedang bersandar di kursi, wajahnya pucat. "Bu, ibu kenapa?" "Masuk angin biasa," jawabnya pelan. "Nanti juga sembuh." Tapi Dani tak puas. Ia mengambil minyak kayu putih, membuatkan teh hangat, dan menyalakan kipas agar dapur tak pengap. Burina hanya menatapnya. Matanya merah. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena ada sesuatu yang lama disembunyikan mulai bocor sedikit demi sedikit. Malam harinya, Burina duduk di ruang tamu, sendirian. Dani hendak kembali ke kamar setelah mencuci gelas, tapi Burina memanggil. "Duduklah sebentar." Suara itu terdengar pelan. Bukan perintah. Lebih seperti permohonan. Dani duduk. Sunyi melingkupi mereka. Hanya terdengar suara jam dinding dan sesekali kendaraan melintas dari kejauhan. "Kamu orang baik, Dani," ucap Burina. "Aku tahu itu sejak pertama kali kamu menatap mataku tanpa takut." Dani tak menjawab. Tapi sorot matanya bicara banyak. "Selama ini aku sendiri. Rumah ini sepi. Dinda jarang pulang. Bahkan saat pulang pun, ia hanya sibuk dengan ponsel dan pekerjaannya." "Maaf, Bu. Saya." "Jangan minta maaf. Aku senang kamu ada di sini." Kalimat itu menggantung di udara. Tak ada yang melanjutkan. Tapi Dani merasakan sesuatu yang mengganggu di dalam dadanya. Sebuah pertanda bahwa hubungan ini mulai bergerak ke arah yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi terasa tidak biasa. Burina mulai sering membuatkan sarapan. Kadang lauknya terlalu banyak untuk dirinya sendiri. Kadang ia pura-pura minta bantuan Dani, padahal jelas ia bisa melakukannya sendiri. Dan yang paling terasa, tatapannya. Tatapan yang lebih lama. Lebih dalam. Seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. Suatu sore, hujan turun lagi. Dani pulang dari kampus dengan tubuh basah kuyup. Pintu rumah terkunci. Ia mengetuk, tapi tak ada sahutan. Akhirnya ia berteduh di teras, tubuhnya menggigil. 15 menit kemudian, pintu terbuka. Burina berdiri di sana, terkejut melihat kondisi Dani. "Ya Allah, kamu kenapa basah begini?" Dani tersenyum kaku. "Hujan di jalan, Bu." Tanpa banyak bicara, Burina menarik tangannya masuk. Memberi handuk. Menyuruhnya ganti baju. Dani menggigil, tak tahu harus bersikap bagaimana. Selesai ganti baju,
ia keluar dari kamar. Burina menunggu di dapur, membawa semangkuk sop hangat. Makan dulu. Tubuhmu lemah begitu bisa sakit. Dani duduk. Matanya menatap perempuan itu. Perempuan yang dulu terlihat dingin, kini tampak rapuh dan lembut. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tak bisa ia lawan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Takut kehilangan batas. Takut jika ia semakin tenggelam dalam perhatian ini, maka hatinya tak bisa pulang. Hari-hari berlalu tanpa Dani sadari, dan tanpa ia tahu sejak kapan, rumah itu tak lagi terasa seperti kos-kosan. Ada sesuatu yang berubah dalam cara Burina menyapanya setiap pagi. Senyumnya lebih lembut, nadanya lebih tenang. Bahkan aroma masakan yang mengepul dari dapur terasa lebih akrab. Sore itu, Dani pulang lebih awal. Kelas dibatalkan karena dosen berhalangan hadir. Saat membuka pintu, ia mendapati Burina sedang menyiram bunga di halaman. Daster yang ia kenakan tertiup angin, rambut yang sedikit terurai dari kerudungnya tampak berkilau terkena sinar senja. Burina menoleh dan tersenyum. Pulang cepat. Iya, Bu. Dosen nggak masuk. Aku masak sayur asem dan ikan goreng. Mau makan bareng? Dani mengangguk. Ia tak bisa menolak. Bukan karena lapar, tapi karena ada rasa hangat yang tumbuh di dadanya setiap kali duduk semeja dengan perempuan itu. Saat makan, Dani diam-diam memperhatikan Burina. Wajahnya mulai tampak lebih hidup, seperti seseorang yang perlahan menemukan kembali dirinya. Sesekali mereka tertawa kecil, berbagi cerita ringan. Tapi di sela kehangatan itu, Dani tahu, ada sesuatu yang sedang tumbuh dan tak bisa dikendalikan. Malamnya, Dani terbangun karena suara petir. Hujan turun dengan derasnya. Ia bangkit untuk menutup jendela, dan saat hendak kembali ke kasur, terdengar ketukan pelan di pintu. Dek. Ia membuka pintu dengan jantung berdebar. Burina berdiri di sana. Tak memakai kerudung. Rambutnya terurai, wajahnya tampak lebih muda di bawah cahaya lampu temaram. Maaf ganggu, aku takut petir. Dinda biasanya ada di rumah kalau hujan begini. Dani hanya bisa mengangguk. Aku boleh duduk di sini sebentar? Tanya Burina, suaranya nyaris berbisik. Ia masuk dan duduk di ujung kasur. Hujan di luar semakin keras. Dani duduk di lantai, menjaga jarak. Tapi udara di dalam kamar terlalu sempit untuk menyembunyikan degup jantung yang tak biasa. Mereka bicara pelan. Tentang masa kecil Dani. Tentang masa muda Burina. Tentang kesepian. Tentang rindu yang terlalu lama dikubur dan luka yang tak pernah sempat dijahit. Aku iri sama kamu, ucap Burina pelan. Kamu masih muda, jujur, dan bersih. Tapi kamu tahu caranya membuat orang merasa diterima. Dani hanya menatapnya. Matanya basah. Ia tahu ia seharusnya tidak ada di posisi ini. Tapi hatinya tak bisa berpaling. Ia tak bisa membenci perasaan yang pelan-pelan tumbuh di tengah sepi mereka berdua. Terkadang aku berpikir, mungkin Allah kirim kamu ke rumah ini bukan cuma untuk sewa kamar. Ucapan itu seperti pintu yang dibuka perlahan ke arah yang salah. Dani bangkit. Ia menggigit bibirnya sendiri, mencoba menahan perasaan yang sudah tak bisa ditahan lagi. Tapi Burina berdiri dan mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Dani. Mata mereka saling menatap. Nafas mereka bercampur. Bu? SSST, cukup dengarkan hatimu. Dan dalam sekejap, batas itu pecah.
Tak ada suara selain hujan dan desir angin yang mengintip dari celah jendela. Di kamar sempit itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tak bisa diulang. Sesuatu yang mengikat mereka dalam rasa bersalah dan ketagihan yang samar. Pagi itu, cahaya matahari menyusup malu-malu melalui gorden tipis jendela kamar Dani. Tapi hangatnya tak sebanding dengan dingin yang menggantung di udara. Dani duduk membisu di pinggir kasur, mengenakan kaos lusuh dan celana panjang, memandangi lantai yang tak pernah semuram itu. Di belakangnya, Burina terbaring memunggungi dunia. Selimut menutupi sebagian tubuhnya. Wajahnya tak terlihat, tapi dari bahunya yang gemetar pelan, Dani tahu ada penyesalan yang belum sempat diucapkan. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Tak ada sapa. Tak ada salam. Dani akhirnya berdiri, mengambil jaket, dan keluar kamar dengan langkah ringan tapi hati yang berat. Hari itu, Dani tak pergi ke kampus. Ia duduk di musala kecil dekat gang, membaca Al-Quran dengan suara rendah, meski pikirannya tak benar-benar di sana. Ayat demi ayat terbaca, tapi wajah Burina terus terbayang di balik tiap huruf. Ia mencoba mengingat wajah ibunya di kampung. Sosok sederhana yang tak pernah mengeluh meski harus menjual kue keliling sejak pagi buta. Dani merasa hina. Ia datang ke kota untuk menuntut ilmu, tapi malah terjerat dalam sesuatu yang seharusnya tak terjadi. Malamnya, Dani pulang. Rumah sepi. Dinda belum kembali dari luar kota, dan Burina tak terlihat dimanapun. Kamar ibu kos itu gelap. Dani ragu, tapi akhirnya menghampiri dan mengetuk pelan. "Bu?" Tak ada jawaban. "Bu, saya mau bicara." Masih sunyi. Dani menghela napas, menempelkan dahinya ke pintu. Suaranya bergetar saat berkata, "Maafkan saya, Bu. Saya nggak seharusnya, kita nggak seharusnya." Tiba-tiba pintu terbuka. Burina berdiri di baliknya. Wajahnya pucat. Mata sembab. Tapi ia berdiri dengan kepala tegak, seperti seseorang yang memaksa dirinya kuat meski tubuhnya nyaris rubuh. "Kamu gak salah, Dani. Aku yang salah." "Jangan bilang begitu." "Tidak. Aku tahu ini tak seharusnya terjadi. Tapi kamu harus tahu satu hal." Dani menatapnya, jantungnya berdegup. Aku merasa hidup kembali sejak kamu datang." Kata-kata itu mengalir deras, dan air mata menyusul kemudian. Burina jatuh terduduk. Bahunya terguncang hebat. Dani hanya bisa berdiri, ingin memeluk, tapi takut semakin menenggelamkan keduanya. Mereka terjebak dalam ikatan yang mereka ciptakan sendiri. Ikatan tanpa nama, tanpa rencana, tapi penuh gejolak yang tak bisa dipadamkan dengan logika. Hari-hari setelah itu berjalan pelan. Ada jarak yang mulai ditarik kembali. Dani lebih sering mengunci diri di kamar. Burina kembali menjadi ibu kos yang menjaga jarak. Tapi sesekali, pandangan mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu, keduanya tahu mereka tak lagi sama. Di luar, dunia tetap berjalan. Tapi di dalam rumah kecil itu, ada dua hati yang mulai retak oleh rasa yang tak bisa diterima, namun juga tak bisa ditinggalkan. Langit sore mendung, dan udara di dalam rumah terasa lebih lembab dari biasanya. Dani sedang merapikan buku kuliahnya ketika suara pintu gerbang berderit dibuka. Ia menoleh, dan detik itu juga tubuhnya menegang. Dinda baru pulang. Gadis itu turun dari ojek online sambil membawa koper kecil dan tas jinjing. Rambutnya dikuncir rapi, dan langkahnya cepat seperti biasa. Namun kali ini,
matanya lebih tajam. Lebih waspada. "Assalamualaikum," sapa Dinda singkat saat masuk. "Waalaikumsalam," jawab Burina dari dapur, terdengar sedikit gugup. Dani keluar dari kamar, mencoba terlihat biasa saja. "Hai, Dinda. Baru pulang?" "Home," Dinda mengangguk singkat tanpa menoleh. Sorot matanya hanya sekilas ke arah Dani, lalu langsung menuju ibunya. Sejak malam itu, keberadaan Dinda di rumah membawa suasana yang tak nyaman. Ia tampak lebih diam, tapi gerak-geriknya penuh tanya. Ia sering memerhatikan Dani dari jauh, atau berdiri diam di dapur memandangi ibunya yang memasak sambil melamun. Malam kedua setelah kepulangan Dinda, mereka makan malam bertiga. Suasana meja makan terasa ganjil. Dani menunduk, menyendok nasi perlahan. Burina berusaha berbicara seperti biasa, tapi seringkali kalimatnya terputus di tengah. "Mas Dani," kata Dinda tiba-tiba, membuat keduanya tersentak. "Di kampus lagi sibuk?" Iya. Minggu depan mulai UTS," jawab Dani cepat. "Kos di sini nyaman, ya?" tanya Dinda sambil menatap lurus ke arahnya. "Iya. Alhamdulillah nyaman," jawab Dani lagi, kini lebih pelan. Dinda tak melanjutkan. Ia hanya mengangguk, tapi senyumnya seperti menyimpan sesuatu. Dani tahu, tatapan itu bukan tatapan biasa. Dan malamnya, ia mendengar Dinda berbicara dengan ibunya di ruang tamu. "Bu, kamu kenapa akhir-akhir ini?" "Kenapa gimana?" "Entahlah. Sejak aku pulang, rasanya ada yang berubah. Kamu sering melamun. Rumah ini terasa beda." Tak ada jawaban dari Burina. Hanya keheningan panjang yang memekakkan telinga. "Kamu baik-baik aja kan, Bu?" tanya Dinda lagi, lebih pelan. "Iya, Endra. Ibu baik-baik saja." Tapi suara itu terdengar rapuh. Dani mendengarkannya dari balik pintu kamarnya. Jantungnya berdetak cepat. Dinda bukan gadis bodoh. Cepat atau lambat, ia pasti tahu. Beberapa hari setelahnya, Dani berusaha menjaga jarak. Ia keluar pagi sebelum Dinda bangun, dan pulang malam setelah memastikan ruang tamu sepi. Tapi setiap kali matanya bertemu dengan mata Burina, ada luka yang menganga lebih lebar. Dan akhirnya, malam itu datang. Saat Dani hendak keluar untuk membeli makan, Dinda menyusulnya sampai ke pagar. "Mas Dani," panggilnya pelan. Dani menoleh. "Iya." Dinda diam sejenak. Lalu berkata, "Aku tahu ada yang aneh antara kamu dan ibu." Dani terpaku. Suaranya tercekat. "Aku belum tahu apa, tapi aku bukan anak kecil. Dan aku minta satu hal." Dinda menatap tajam ke matanya. "Jangan lukai ibuku. Dia sudah terlalu sering hancur." Lalu Dinda berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Dani berdiri sendirian di depan gerbang, tubuhnya gemetar. Ia tak tahu lagi bagaimana caranya keluar dari badai ini, tanpa membuat semuanya runtuh. Dani menghindar sebisa mungkin. Setiap detik di rumah itu kini terasa seperti berdiri di tepi jurang yang dindingnya mulai longsor. Ia memilih begadang di perpustakaan, mengerjakan tugas yang tak mendesak, hanya agar bisa pulang larut malam. Tapi tetap saja, tiap kali membuka pintu rumah kos, aroma yang familiar dari dapur dan suara langkah Burina di dalam kamar membuat hatinya porak-poranda. Mereka tak bicara. Bahkan saling menatap pun kini jadi kemewahan. Namun, setiap diam itu seperti jeritan dalam dada. Dani merindukan malam saat mereka bicara tanpa perlu memilih kata.
Tapi ia juga tahu, semakin ia mendekat, semakin ia menyakiti. Dinda masih memerhatikan dalam diam. Sikapnya semakin hati-hati. Kadang ia memandangi ibunya lama dari balik pintu, seolah mencari celah dalam dinding yang dibangun Burina. Dan Burina, sejak percakapan malam itu, berubah jadi seseorang yang lebih pendiam dari biasanya. Seperti wanita yang menanggung dosa yang tak bisa diceritakan. Sore itu, Dani pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati rumah sepi. Dinda entah kemana. Pintu kamar Burina terbuka sedikit. Ia mendekat, ragu, lalu mengetuk pelan. "Bu?" Tak ada jawaban. Ia mendorong pintu perlahan. Burina duduk di depan cermin. Rambutnya basah, masih setengah disisir. Matanya sembab. "Aku pikir kamu nggak bakal pulang," ucapnya lirih. "Saya cuma butuh waktu, Bu." "Aku juga." Dani berdiri di ambang pintu. Tak tahu harus melangkah atau berbalik. Tapi Burina menoleh, dan pandangan itu menariknya lebih kuat dari yang bisa ia lawan. "Aku lelah menahan semuanya sendiri, Dani. Dulu aku hidup hanya untuk Dinda. Lalu kamu datang, dan semuanya berubah. Aku seperti menemukan diriku yang hilang, tapi aku juga takut kehilangan semuanya lagi." Dani melangkah masuk. Duduk di kursi kecil di sampingnya. "Bu, saya pun bingung. Saya bukan anak kecil, tapi saya juga bukan laki-laki yang tahu cara memperbaiki hati seseorang tanpa membuatnya lebih hancur. Aku nggak butuh kamu memperbaiki apapun. Aku cuma butuh kamu tetap di sini." Keduanya saling menatap di bayangan cermin. Mata Burina berkaca-kaca, sementara Dani mengepalkan jemarinya di atas lutut. Mereka tak bersentuhan, tapi udara di antara mereka seolah penuh dengan bara yang siap membakar lagi. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan dibuka. Dinda. Langkahnya masuk ke rumah dengan pelan. Dani spontan berdiri. Burina segera bangkit, menyeka air matanya dengan cepat. Dani keluar dari kamar Burina hanya beberapa detik sebelum Dinda melewati lorong. "Oh, Mas Dani udah di rumah?" tanya Dinda sambil membuka sepatunya. "Iya, baru aja," jawab Dani gugup, menyelinap cepat ke kamarnya. Tapi ia tahu. Dinda melihat sesuatu. Pandangan Dinda menyusuri lorong, menatap pintu kamar ibunya yang belum sepenuhnya tertutup. Matanya mengeras. Nafasnya pelan, tapi matanya bicara banyak. Dan sejak hari itu, keheningan di rumah itu tak lagi seperti sebelumnya. Bukan hanya penuh rasa bersalah dan penyesalan, tapi juga bayang-bayang pengkhianatan yang siap menelan siapapun yang diam terlalu lama. Langit malam gelap, tapi rumah kos itu lebih gelap lagi. Bukan karena lampu yang padam, tapi karena rahasia yang terlalu lama dikubur akhirnya mulai menguap ke permukaan. Dinda berdiri di depan cermin kamarnya. Di tangannya, sebuah brosur promosi dari warung dekat kampus, tertulis di pojok bawahnya, "Terima kasih Mas Dani Burina atas bantuannya." Tulisan kecil, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak. Ia telah curiga sejak lama. Tapi malam itu, semuanya terasa seperti jawaban yang menampar wajahnya. Perubahan sikap ibunya. Pandangan mata Dani yang selalu gelisah. Dan sekarang, nama mereka berdampingan di lembaran kecil yang tak seharusnya berarti apa-apa. Ia keluar dari kamar. Langkahnya pelan tapi pasti. Menuju pintu kamar ibunya. Tok tok tok. "Bu, kita bicara." Pintu dibuka, pelan. Burina berdiri di baliknya, mengenakan daster tipis, rambutnya dikuncir asal.
Ia tampak lelah, tapi mata Dinda lebih lelah lagi. Tak ada senyum. Tak ada pelukan. Ibu sayang sama Mas Dani? Pertanyaan itu membuat udara di lorong membeku. Dinda, tolong jawab. Bu Rina terdiam lama. Nafasnya naik turun, matanya mulai berkaca-kaca. Apa ibu sayang sama Mas Dani? Suara Dinda kali ini lebih tinggi, nyaris gemetar. Ibu nggak pernah niat jatuh cinta, Nak, semua terjadi begitu saja. Jatuh. Kata itu seperti petir di dada Dinda. Jadi benar. Ibu jatuh cinta sama teman kos sendiri. Sama pemuda yang seharusnya ibu anggap anak. Dinda. Dia bukan ayahku. Dia bukan suamimu. Dan dia bukan laki-laki yang pantas menggantikan almarhum ayah. Bu Rina menunduk, menahan tangis yang kini tak bisa dicegah lagi. Aku sendiri nggak tahu kapan semuanya mulai berubah. Awalnya aku hanya merasa senang ada orang yang menghargai keberadaanku, yang bicara dengan sopan, yang mau bantu cuci piring tanpa disuruh. Tapi lama-lama, aku butuh dia. Dinda memejamkan mata. Air mata jatuh satu persatu. Kamu tahu, Bu? Aku pergi dari rumah waktu itu bukan cuma karena tugas kuliah. Tapi karena aku pengen kasih ruang buat ibu bahagia. Aku pikir ibu butuh waktu sendiri. Tapi ternyata, waktu itu malah ibu isi dengan sesuatu yang lebih menghancurkan dari sepi. Dari kamarnya, Dani mendengar semuanya. Jantungnya berdegup begitu kencang, seolah tak ada lagi dinding yang cukup tebal untuk menahan suara hati yang berantakan. Ia membuka pintu. Memandang keduanya dengan wajah penuh penyesalan. Dinda, maafkan aku. Dinda menatapnya. Tatapan kecewa yang tak akan pernah bisa ditebus dengan 1000 maaf. Aku percaya sama kamu, Mas Dani. Aku pikir kamu beda. Tapi ternyata kamu sama aja seperti laki-laki lain, datang ke rumah orang, dan lupa di mana seharusnya kamu berdiri. Dinda masuk ke kamarnya. Pintu dibanting. Dan malam itu, rumah kos kecil itu tak lagi terasa seperti rumah. Bu Rina terduduk di lantai lorong. Dani menatapnya, tapi tak berani mendekat. Ada sesuatu dalam diri mereka yang hancur, dan kali ini mungkin tak bisa disatukan kembali. Sudah 3 hari sejak malam itu. Rumah kos terasa seperti museum yang ditinggalkan pemiliknya, sepi, dingin, dan penuh jejak luka yang belum sempat dibersihkan. Dinda tidak banyak bicara. Ia hanya keluar kamar saat perlu, dan menghindari setiap pertemuan mata, terutama dengan Dani. Bu Rina lebih banyak berdiam di dapur, memasak makanan yang tak disentuh siapapun. Tatapannya kosong, sesekali hanya berdiri memandangi panci yang mendidih tanpa tahu apa yang sedang ia masak. Dani tahu, waktunya di rumah itu hampir habis. Pagi itu, ia duduk sendiri di bangku taman kecil di samping rumah kos. Tangan kirinya memegang surat pengunduran diri dari tempat tinggal itu. Surat yang sudah ia tulis sejak kemarin malam, tapi belum sanggup ia berikan. Bukan karena ragu, tapi karena hatinya masih memberontak. Ia mencintai rumah ini. Ia mencintai perempuan di dalamnya. Tapi ia juga tahu, kadang mencintai berarti pergi sebelum semuanya hancur lebih dalam. Suara langkah pelan menyadarkannya. Bu Rina berdiri tak jauh dari bangku itu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tapi ia berusaha tersenyum, senyum yang terlalu lemah untuk menenangkan siapapun. Kamu akan pergi? Tanyanya lirih. Dani mengangguk pelan. Iya, Bu. Saya rasa ini yang terbaik.
Burina menunduk, mencoba menahan air mata. Maafkan saya. Bukan kamu yang salah, Dani. Ini semua karena aku. Aku yang terlalu lemah. Aku yang lupa caranya menjadi ibu di rumah sendiri. Dani bangkit dari duduknya. Menatap wanita itu dalam diam. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi semua lumpuh di tenggorokannya. Aku tidak akan pernah menyesal bertemu kamu, Dani. Tapi kalau kamu tetap di sini, kamu akan terus terluka. Dan Dinda, dia pantas mendapatkan ibu yang tak bercacat seperti aku. Dani mengangguk. Ia ingin memeluknya. Ingin memegang tangannya sekali lagi. Tapi ia tahu, satu sentuhan sekarang hanya akan memperpanjang luka yang sudah cukup dalam. Sebelum pergi, Dani masuk ke dalam rumah. Ia letakkan surat pengunduran dirinya di meja makan. Lalu berdiri sejenak di depan pintu kamar Dinda yang tertutup. Maaf, Din, bisiknya pelan. Aku pernah berharap bisa jadi bagian dari keluargamu. Tapi ternyata, kehadiranku malah jadi alasan keluargamu retak. Tak ada jawaban. Tapi Dani tak menunggu. Ia melangkah pergi, keluar dari gerbang rumah kos itu tanpa menoleh lagi. Langit mendung, dan gerimis mulai turun. Hujan itu seolah jadi air mata langit yang tahu, ada hati yang hari ini kehilangan rumah, kehilangan segalanya. Di dalam rumah, Burina bersandar di dinding, menatap pintu yang kini tertutup. Di kamarnya, Dinda menggenggam foto masa kecilnya bersama sang ibu. Tetes air jatuh di atas bingkai kayu itu. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena marah, tapi karena hancur. Waktu berjalan lambat setelah kepergian Dani. Rumah kos itu tetap berdiri seperti biasa, tapi denyut kehidupannya meredup. Tak ada lagi suara ketukan lembut di pintu dapur tiap pagi. Tak ada tawa pelan di ruang tengah saat hujan turun. Dan tak ada lagi aroma kopi yang diseduh Dani dengan niat menenangkan suasana. Burina mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi semuanya terasa hambar. Ia menyibukkan diri dengan urusan dapur, membersihkan kamar-kamar kosong, merapikan tumpukan cucian. Tapi malam selalu datang dengan sunyi yang terlalu pekat. Di atas tempat tidurnya, ia menyimpan kemeja Dani yang tertinggal, belum ia cuci. Masih terlipat rapi. Masih berbau kenangan. Sementara itu, Dinda juga berusaha menyembuhkan diri dengan caranya sendiri. Ia menenggelamkan diri dalam jadwal kuliah, rapat organisasi, bahkan ikut pelatihan luar kampus. Tapi setiap ia pulang ke rumah, bayangan Dani seperti masih menetap di pojok ruang tamu. Duduk, tersenyum, dan memintanya bercerita tentang tugas kuliah yang sulit. Suatu malam, Dinda memberanikan diri mengetuk pintu kamar ibunya. Tak seperti sebelumnya, kali ini Burina membuka dengan cepat. "Ada apa, Nak?" Dinda berdiri di ambang pintu. Ia membawa secangkir teh hangat. "Boleh masuk." Burina mengangguk. Mereka duduk berdua di atas kasur, hening beberapa saat. Lalu Dinda bicara, suara lirih yang menyayat dari dalam. "Aku nggak mau marah terus, Bu. Tapi luka ini belum sembuh." "Aku paham, Nak," balas Burina pelan. "Dan ibu nggak akan maksa kamu untuk maafin ibu sekarang. Tapi ibu janji nggak akan sembunyi lagi dari kesalahan." Dinda menatap ibunya. Wajah yang dulu begitu ia kagumi, kini tampak rapuh, seperti bangunan yang baru saja diguncang gempa. Tapi di balik retakan itu, ada cinta yang tak berubah. "Aku kangen Dani," lirihnya akhirnya. Burina menarik nafas panjang. "Ibu juga." Menurut ibu,
dia bakal balik lagi ke sini? Pertanyaan itu menggantung. Tapi tidak ada jawaban. Karena mereka sama-sama tahu, jikapun Dani kembali, semuanya tak akan sama. Beberapa minggu berlalu. Hari-hari mulai tenang, meski sepi masih sering menyapa. Hingga suatu pagi, saat matahari baru naik setengah, gerbang rumah kos terbuka perlahan. Dani berdiri di sana. Rambutnya lebih panjang, wajahnya sedikit lebih tirus. Tapi matanya tetap hangat, seperti dulu. Burina melihatnya pertama kali dari jendela dapur. Tangan yang tengah memotong bawang berhenti gemetar. Ia berdiri, melangkah cepat keluar. Tapi langkahnya berhenti di tangga teras. Dani menatapnya, lalu menunduk hormat. Saya cuma ingin pamit baik-baik, Bu. Besok saya pindah ke tempat baru dekat kantor magang. Kamu? Apa kamu baik-baik saja? Dani tersenyum kecil. Lebih baik dari sebelumnya. Tapi saya tahu, tempat saya bukan di sini lagi. Tepat saat itu, Dinda keluar dari kamar. Matanya membulat saat melihat Dani di halaman. Mereka hanya saling menatap. Tak ada kata. Tapi hati mereka bicara. Tentang maaf yang belum tuntas. Tentang rindu yang tak sempat tertulis. Dani memberi salam terakhir, lalu pergi. Tanpa janji, tanpa harapan. Hanya kepergian yang tenang. Seperti seseorang yang akhirnya belajar bahwa mencintai tak selalu berarti memiliki. Dan di belakangnya, dua perempuan yang ia cintai perlahan mulai merangkai kembali serpihan yang pernah ia tinggalkan, bukan untuk kembali seperti semula, tapi untuk jadi lebih kuat, meski tanpa dirinya. Cerita selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa ke video di selanjutnya.